Untuk apa sebenarnya latihan tahan napas ini ya? Pertama nanti untuk Nah, membandingkan ini ya. Ini adalah bukti biologis keberhasilan dari zikir napas puasa. Metabolisme lebih sehat, saraf vagus jadi aktif ya. Jadi zikir nafas plus puasa itu nanti atau zikir nafas saat puasa adalah sinergi yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan. Ya, kesehatan fisik maupun mental ya. Intinya teman-teman nanti membandingkan ya kemampuan tahan napas saat puasa dan kemampuan tahan nafas untuk saat tidak puasa dan dibandingkan dengan saat puasa. Bagus sekali. Dua kali lagi ya. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan, tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik kawan sufi semua, eh, beberapa hari lagi kita akan apa memasuki bulan Ramadan. Kita ada gerakan 21 hari zikir napas ya. Nah, sebelum teman-teman mengikuti gerakan 21 hari zikir nafas puasa ya, saya akan mengajak teman-teman untuk latihan tahan napas ya. Untuk apa sebenarnya latihan tahan napas ini ya? Pertama nanti untuk membandingkan ya, untuk membandingkan sebelum puasa teman-teman bisa nahan nafas berapa detik, setelah puasa bisa menahan nafas berapa detik. Mengapa harus melihat perbedaan ya? Karena sebenarnya begini ya, semakin apa lama teman-teman bisa menahan napas itu sebenarnya punya manfaat yang besar. Misalnya manfaatnya kalau secara fisik ini saya tulis ada satu membuka gembok oksigen atau efek Bohr namanya. Yang kedua melatih tubuh lebih efisien. Yang ketiga meningkatkan atau menghidupkan saklar relaksasi. Lalu detoksifikasi pembersihan di otak. Yang ketiga memperkuat sistem imun atau peradangan. Itu manfaat menahan nafas ya. Artinya begini, jika teman-teman nanti puasa tahan nafasnya lebih lama, berarti indikator-indikator kesehatan ini meningkat. Lalu yang kedua, kalau teman-teman bisa menahan napas lebih lama, artinya memiliki manfaat mental dan emosional ya. Jadi misalnya punya resilience, resilience itu ambang batas stresnya akan semakin tinggi. Lalu tidak tidak gampang cemas, hening lebih lebih mudah hening ya, lebih mudah hening. Lalu kendali emosi lebih bagus dan efek sedatif ya, maksudnya sedatif itu penenang lah ya, penenang alami. Nah, nanti ada efek-efek spiritual ya. Nah, jadi nanti kita akan latihan ya. Kita akan latihan. Ini ada saya tulis protokol pengukuran ketenangan seluler yaitu nanti kita pakai nafas 24. Di akhir sesi ini nanti akan ada kurang lebih 3 menit sampai 4 menit. Kita teman-teman akan saya minta apa saya ajak untuk melihat mencatat berapa waktu teman-teman bisa menahan napas ya. Lalu nanti teman-teman pas puasa lalu dibandingkan, lalu dibandingkan ya. Oh, kalau nggak puasa mampu nahan napas sekian detik, kalau pas puasa bisa menahan sekian detik, itu nanti dibandingkan. Nah, jadi itu yang ingin saya ajak ke teman-teman ya. Jadi agar ada indikator maksud saya ya. Memang nanti di gerakan 21 zikir nafas puasa itu memang ada sudah saya buat indikator yang lain. Tapi indikator ini itu indikator yang kuantitatif lah, yang bisa diukur gitu maksud saya. Yang bisa diukur oleh teman-teman sendiri dan sangat objektif ya. Nanti tahan napasnya apa namanya?
detiknya kan bisa dihitung. Jadi nanti di akhir sesi nanti teman-teman siapkan stopwatch ya. Kita akan latihan tahan napas sebelum kita memasuki gerakan 21 hari zikir nafas puasa. Nah, baik, saya akan sampaikan dulu teori-teorinya ya. Saya akan sampaikan dulu teori-teorinya. Jadi seharusnya saat orang puasa itu nanti dia eh, tahan napas maksimalnya akan lebih panjang seharusnya ya. Nah, itu teorinya dan saya sudah membuktikan bertahun-tahun lamanya selalu begitu. Jadi saat perut kita kosong itu kita bisa menahan napas lebih panjang. Nah, itu apa nanti teman-teman membuktikan sendiri. Saya berharap teman-teman membuktikan sendiri. Nanti di akhir sesi kita akan latihan. Tapi sebelum kita mengukur seberapa lama tahan napas kita, ya, itu nanti teman-teman saya berharap untuk memahami teorinya dulu. Manfaatnya apa? Kalau tahan napas lebih panjang itu manfaatnya apa? Lalu mengapa bisa demikian ya? Nah, nanti teman-teman mengukur ya, mengukur tahan napasnya itu di jam 16 kurang lebih ya. Jadi memang sebenarnya teman-teman boleh mengukur 6 jam setelah sahur sampai menjelang buka puasa sebenarnya ya. Kalau di Semarang tempat saya, kalau nanti imsak misalnya kita hitung biar gampang ya, misalnya jam 4. Berarti 6 jam setelah jam 4 yaitu jam 10 itu sudah kosong sebenarnya. Perut sudah kosong. Itu bisa sudah kita bisa coba latihan tahan napasnya pas puasa nanti ya. Nah, kalau karena kan nanti teman-teman ya harus ya ini saya bilang harus latihannya untuk mengukurnya membandingkannya di jam yang sama dan saya menganjurkan di jam 16. Di jam 16 waktu atau kurang lebih 2 jam sebelum buka puasa ini yang saya anjurkan ya. Kalau di Indonesia kira-kira jam 4 kalau di waktu Indonesia bagian barat ya. Jam 4 jam 16. Jadi nanti teman-teman latihan untuk menahan napas pas saat tidak puasa di jam 16, saat puasa di jam 16 juga. Atau nanti di yang waktu puasanya misalnya di Selandia Baru atau yang di Jerman atau yang di Amerika eh, memiliki panjang puasa yang berbeda. Yang jelas saya menganjurkannya 4 jam. 4 sampai 2 jam sebelum buka puasa. Itu saya menganjurkannya demikian. Tetapi minimal tadi, minimal itu 6 jam setelah sahur ya. 6 jam setelah sahur. Itu ya. Nah, begini ceritanya. Saat kita tidak puasa, ya kita kan bahan bakar utama kita itu karbohidrat karena kan makan ya, makan karbohidrat. Nah, ketika orang makan karbohidrat, maka metabolisme selulernya itu menghasilkan banyak CO2. Nah, banyak CO2. Jadi RQ-nya itu tinggi. Ya, kalau bahasanya RQ-nya tinggi. Nah, CO2-nya produksinya tinggi. Nah, kalau CO2 tinggi, maka orang itu cenderung pusat nafasnya itu kan sensitif terhadap CO2 ya. Maka cenderung dia nafas lebih cepat. Dan cenderung dia tidak kuat tahan nafas gitu. Nah, dia cepat sesak. Cepat sesak itu artinya kalau tahan nafas lebih sesak. Ya, jadi itu itu logikanya. Nah, pada saat kita puasa, ya, pada saat perut kosong ya, perut kosong jam 4, makanya ini saya bilang jam 4. Karena saat itu tuh bahan utama kita itu non karbohidrat, lemak keton namanya. Nah, terjadilah metabolisme yang sangat efisien, CO2-nya rendah. Jadi menghasilkan CO2 di dalam tubuh itu lebih rendah. Lalu pusat nafasnya jadi eh, terbiasa terbiasa atau terlatih untuk toleransi terhadap CO2, toleran terhadap CO2. Jadi kalau orang tidak puasa itu sensitif terhadap peningkatan CO2 ya. Kalau ini dia tidak sensitif jadi toleran. Akibatnya adalah tahan nafasnya lebih maksimal ya. Tahan nafas maksimalnya lebih panjang. Ini menunjukkan indikator ketenangan di dalam tingkat seluler ya. Di dalam tingkat seluler. Nanti manfaatnya apa?
Ya, jadi manfaatnya apa? Satu, ini saya jelaskan dulu nih, saya beri penjelasan tentang kalau orang tidak puasa, penyuh kenyang, maka mesinnya boros ya. Ini tadi saya jelaskan tadi ya, tapi ini saya lebih kita tajamkan lagi. Bahan bakar utamanya karbohidrat ya. Bensinnya bensin biasa lah gitu. Lah tuh metabolismenya sibuk ya, karena karena makan terus maka metabolismenya sibuk sehingga produksi CO2 tinggi. Sensor otak akan panik, tahan nafasnya jadi pendek. Itu kalau tidak puasa. Nah, saat puasa, bahan bakar utamanya tidak karbohidrat. Nah, ini bensinnya sangat efisien, metabolismenya juga sangat efisien, produksi CO2 rendah, sensor otak tenang, maka tahan nafasnya lebih panjang. Ya, itu ya. Jadi konsepnya begini, mesinnya hemat, asapnya sedikit, otak tenang, oksigen terserap sempurna begitu. Nanti insya Allah sesekali akan apa saya jelaskan secara lebih detail ya. Hari ini saya ingin ngajak teman-teman untuk latihan nanti. Intinya teman-teman nanti membandingkan ya kemampuan tahan napas saat puasa dan kemampuan tahan nafas untuk saat tidak puasa dan dibandingkan dengan saat puasa. Nah ini kesimpulannya begini. Kalau sebelum program atau pas kita ini tidak puasa, tahan nafas maksimal lebih pendek, ya. Tahan nafas maksimal kalau pas puasa dia lebih panjang gitu. Misalnya kalau sebelum puasa hanya mampu tahan nafas 30 detik. Nanti saat puasa bisa tahan nafas 40 atau 50 atau bahkan 60 detik gitu. Nah, ini adalah bukti biologis keberhasilan dari puasa di puasa ya atau zikir napas puasa. Metabolisme lebih sehat, saraf vagus jadi aktif ya. Jadi zikir nafas plus puasa itu nanti atau zikir nafas saat puasa adalah sinergi yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan. Ya, kesehatan fisik maupun mental ya. Nih sekarang saya perinci ya, manfaatnya apa menahan napas panjang itu. Satu, membuka gembok oksigen. Nah, ini kalau teman-teman efek Bohr namanya ya. Jadi apa kalau orang pas tahan nafas ini pas tahan nafasnya ya, itu CO2-nya akan meningkat. Nah, meningkat tapi karena disengaja dan itu baik. Nah, CO2 ini kunci pelepasan oksigen ke sel. Hasilnya pasokan oksigen lebih lebih maksimal. Kedua, melatih mesin tubuh lebih efisien ya. Sel lebih bertenaga karena tadi ini memang oksigennya lebih mudah masuk ke sel. Fungsi mitokondria ya pabrik energi di dalam sel kita dia akan lebih efisien. Hasilnya apa? Tidak mudah lelah, stamina tinggi, metabolisme stabil. Lalu yang ketiga meningkatkan saklar saraf vagus ya atau parasimpatis atau saraf ketenangan. Nanti saraf vagus akan lebih mudah aktif turunnya hormon stres ya. Jadi hormon kortisol akan turun, detak jantung stabil, pikiran tenang, emosi stabil dan seterusnya. Lalu terjadi detoksifikasi pembersihan otak. Nah, jadi kalau orang bernafas saat perut kosong, sebenarnya ada penjelasan itu ya. Kalau orang lebih nafas perut kosong itu gerakan diafragmanya akan lebih 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 bebas gitu. Nanti akan membantu pelepasan gerakan dari CSF, cairan cerebrospinal dan itu sangat bermanfaat untuk eh, membersihkan atau mendetoksifikasi otak kita ya. Nanti mencegah brain fog pembusukan otak ya. Lalu meningkatkan ketajaman pikiran jadi jernih. Lalu yang kelima, memperkuat sistem imun peradangan ya. Jadi menahan nafas itu memicu lepasnya zat anti radang alami ya. Merangsang produksi sel darah merah baru. Tubuh menjadi kuat melawan penyakit dan seandainya sakit akan lebih mudah sembuh. Nah, itu manfaat secara fisik ya. Nah, manfaat secara emosional ini ambang rasa stresnya atau resiliensinya akan lebih meningkat. Lalu memutus rantai kecemasan karena kecemasan itu sering seperti lingkaran setan gitu ya. Ya, itu nanti manfaatnya demikian. Lalu teman-teman akan merasakan deep stillness ya. Jadi deep stillness yaitu
lebih mudah hening ya. Pikiran yang berkecamuk itu lebih mudah lebih mudah tenang. Lalu kendali diri emosi, tidak ada ledakan ya. Tidak mencegah terjadinya ledakan emosi. Lalu efek sedatif ya, cara menjadi penenang. Jadi ada kita jadi lebih damai. Itu manfaat emosional dan manfaat spiritualnya tentu ketika secara fisik dan psikologis kita tenang, maka kita akan lebih mudah masuk ke dalam keheningan ya. Akan lebih mudah masuk merasakan zikir ya, akan lebih mudah masuk, akan lebih mudah bertawakal nanti. Akan lebih mudah mengendalikan apa hawa nafsu. Nafsu itu maksudnya keinginan-keinginan yang berlebihan. Lalu membersihkan cermin hati. Ini nanti teman ini akan saya bagi ke teman-teman ya. Nah, sekarang yang paling penting ini. Jadi, teman-teman saya kira sudah paham mengapa saya mengajak teman-teman untuk latihan menahan nafas ya. Protokolnya ini, protokol pengukuran ketenangan seluler ya. Atau sederhananya protokol tahan nafas. Tahan napasnya nanti pakai ritme 24 ya nanti. Jadi sekali lagi perlu dicatat, teman-teman nanti ngeceknya kurang lebih jam 4 sore, jam 16 ya, jam 16.00. Atau nanti dikira-kira kurang lebih 4 sampai 2 jam sebelum buka puasa ya. Nah, kurang lebih itu dan nanti sama terus ya. Jadi nanti ngeceknya di waktu yang sama sebelum puasa dicek jam 16, kita anggap jam 16 ya ini ya. Sebelum puasa kita cek jam 16, setelah pada saat puasa nanti kita cek dan jam 16. Jadi jamnya harus sama ya, jamnya harus sama sehingga nanti kita bisa mengukur betul. Oh, setelah puasa ternyata tahan nafas saya lebih lama sekian detik dan itu menunjukkan tadi lamanya tahan nafas menunjukkan manfaatnya ini tadi, manfaat-manfaat yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, jadi nanti selama 2 menit ya, teman-teman akan tarik nafas selama 2 menit. 2 detik tarik nafas, 4 detik buang nafas. Selama 2 menit, nanti saya pandu nanti ya. Lalu nanti saya akan memandu teman-teman ya. Sekali lagi tahan, tarik nafas dan hembuskan. Lalu menahan nafas setelah menghembuskan nafas ya. Ya, jadi nanti namanya tahan nafas kosong. Ya, tahan nafas kosong ya. Kenapa saya memilih tahan nafas kosong? Karena tahan nafas kosong itu lebih bermanfaat secara psikologis. Karena ini kita pikir ya. Jadi agar suasana psikologis kita lebih tenang, kita bisa pikir lebih dalam. Itu nanti tahan napasnya kosong. Tahan napas kosong itu tahan nafas setelah menghembuskan nafas ya. Tahan nafas setelah menghembuskan nafas. Nanti tahan nafas berapa detik, teman-teman bisa berapa detik. Lalu nanti eh, dicatat ya, dicatat. Makanya nanti silahkan disiapkan stopwatchnya ya. Silahkan disediakan stopwatchnya. Nanti tahan napasnya sampai maksimal ya. Maksimal itu tutup, boleh tutup hidung begini, tahan nafas sampai benar-benar tidak kuat lagi. Ya nanti dicatat. Nah ini tidak saya anjurkan kepada teman-teman yang memiliki, yang tahap 3 ini maksudnya ya. Tahap 3 ini tidak saya anjurkan untuk teman-teman yang memiliki problem-problem penyakit kronis ya. Atau penyakit pernafasan atau penyakit jantung. Itu tidak saya anjurkan. Atau hipertensi yang tidak terkendali. Nah, kalau teman-teman yang memiliki masalah-masalah kesehatan seperti yang saya sebut tadi, tahan napasnya jangan maksimal. Tahan napas yang biasa, kira-kira sudah ingin tarik nafas, langsung tarik nafas. Ya, nggak usah ditahan sampai maksimal. Ya, tapi bagi teman-teman yang sehat, silahkan. Ini tahan napasnya maksimal ya. Nah, teman-teman yang merasa ya, apa namanya, merasa memiliki problem-problem kesehatan yang eh, saya sebutkan tadi, misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, atau punya problem sesak, problem jantung atau problem paru ya. Problem paru, problem jantung, problem ginjal. Ini saya tidak menganjurkan tahan napasnya maksimal. Saya menganjurkan tahan napasnya optimal. Jadi ketika tahan nafas sudah ingin tarik nafas, nah, lalu dicatat. Nah, jadi segitu saja, nggak usah ditahan nafas sampai maksimal ya.
Lalu dicatat nanti pas puasa latihannya begitu juga sama gitu. Nah, teman-teman yang latihan tahan nafasnya maksimal nanti pas puasa juga lah tahan nafasnya maksimal. Saya kira paham ya. Nanti bila teman-teman tidak memahami apa yang saya sampaikan, bisa chat di kolom komentar atau apa namanya bisa chat di admin Tasawuf Indonesia ya. Terutama menanyakan ini tadi, menanyakan tahan nafasnya saya termasuk yang maksimal saja atau yang tidak perlu tahan nafas maksimal ya. Karena sebenarnya begini, yang ingin kita ukur itu perbedaannya. Jadi nanti kita tidak perlu terlalu bingung terhadap hasil kita sendiri ya. Yang kita harapkan adalah bedanya, perbedaan prapuasa dengan setelah puasa. Itu yang ingin kita bedakan nanti. Ya, ya baik. Kita silakan teman-teman mengambil tempat yang nyaman. Boleh duduk, boleh berbaring. Ya, nafasnya paling bagus nafas hidung-hidung ya paling bagus. Nanti kalau pakai nafas hidung-hidung nanti juga pakai nafas hidung-hidung. Kalau sekarang berbaring nanti ngeceknya juga berbaring terus gitu ya. Jadi ngeceknya selalu sama. Kalau berbaring ya berbaring terus. Kalau dengan tidur ya dengan tiduran terus ya. Nah gitu. Ya sudah siap teman-teman. Nafasnya hidung-hidung ya. Tarik nafas hidung, hembuskan nafas hidung. Ya, tarik nafas hidung, hembuskan nafas hidung. Ya baik, sudah siap. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, bagus. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, siapkan stopwatch-nya ya. Nanti teman-teman menghitung sendiri berapa detik teman-teman bisa menahan napas. 3 kali lagi tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan, tahan. Ya, silahkan teman-teman menahan nafas dicatat ya. Dicatat. Nanti data ini disimpan ya nanti kita bandingkan pas puasa seberapa banyak peningkatan waktu tahan nafas teman-teman ya. Ini kita praktekkan sebelum puasa dulu. Sudah selesai silahkan dicatat ya. Dicatat berapa detik bisa menahan nafas.
Ya, ini adalah catatan pribadi, jadi tidak perlu teman-teman sampaikan kepada orang lain ya. Nah, tidak perlu. Jadi teman-teman juga nggak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi kalau ada yang misalnya di kolom komentar nulis berapa detik, nggak usah itu jadi perbandingan ya. Jadi nanti kita membandingkan hasil kita dengan hasil orang, dengan hasil diri kita sendiri gitu. Bukan membandingkan hasil kita dengan hasil orang lain, itu salah. Ya. Jadi membandingkan hasil diri kita dengan diri kita sendiri. Baik, saya akan mengulang sekali lagi. Jadi nanti silakan dicatat dua kali. Kita mengulang dua kali ya. Kita akan mengulang lagi. Kita akan nafas 2 detik, tarik nafas 4 detik, hembuskan nafas selama 2 menit, lalu tahan nafas lagi ya. Ya baik, sudah siap. Silahkan ya. Dimulai dari sekarang. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas hidung, hembuskan hidung. Tarik nafas hidung, hembuskan hidung. Ya, bagus sekali. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. 4 kali lagi. Tarik nafas, hembuskan. Bagus sekali. 2 kali lagi ya. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan, tahan. Ya, bagi teman-teman yang tidak memiliki gangguan kesehatan yang serius ya, bisa tahan napas maksimal. Jika yang memiliki gangguan kesehatan yang misalnya minum obat terus ya, atau hipertensi yang tidak terkontrol, gula yang tidak terkontrol, jantung, problem paru, problem ginjal, tahan napasnya jangan dipaksakan ya, tahan nafasnya jangan dipaksakan. Pengen tarik nafas, langsung dihitung, langsung dicatat. Nanti dibandingkan saat puasa nanti. Ya, baik ya, saya kira demikian ya. Nanti teman-teman kalau ingin mengulang lagi 3 kali gitu boleh ya. Nanti di rata-rata, nanti pas puasa juga di rata-rata. Nanti kita lihat perbedaan saat kita tahan nafas pra puasa sebelum sebelum puasa dengan pas kita nanti puasa. Ya, saya kira demikian ya.
pengukuran kita kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengukurnya sebelum kita mengikuti program apa zikir nafas 21 hari zikir nafas puasa nanti. Ya, cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.